Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Inter Milan telah resmi memperkenalkan Emil Audero sebagai rekrutan barunya di musim panas 2023 ini. Nerazzurri mengkonfirmasi transfer kiper internasional Italia kelahiran Indonesia tersebut melalui laman resmi mereka pada Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 dini hari WIB. Audero telah bergabung dengan Nerazzurri dalam kesepakatan pinjaman dengan opsi permanen seharga 7 juta euro. Musim panas ini telah terjadi pergolakan besar di pos penjaga gawang Inter. Ketiga kiper senior musim lalu, yakni Andre Onana, Samir Handanovic, dan Alex Cordas telah hengkang. Dua kiper baru sudah tiba untuk mengisi kekosongan dalam bentuk Yann Sommer dari Bayern Munchen dan Rafael Di Gennaro dari Gubbio. Kini Inter juga telah mendatangkan satu kiper lagi sebagai opsi cadangan utama mereka, yakni Emil Audero dari Sampdoria. Untuk diketahui, Audero telah menjadi salah satu pemain terbaik Sampdoria selama beberapa musim terakhir. Namun, penampilan pemain berusia 26 tahun itu tidak cukup untuk membantu Blu Cerciati terhindar dari jurang degradasi pada musim lalu. Terdegradasinya Liguria ke Serie B memaksa Audero mencari klub baru, dan tidak hanya Inter, tetapi Lazio dan Fiorentina juga menunjukkan minat pada tanda tangan sang kiper. Tapi Nerazzurri lah yang memenangkan perlombaan untuk merekrut Audero. Nerazzurri telah secara resmi mengumumkan transfer Audero dengan kontrak pinjaman 1 tahun yang berisi opsi pembelian secara permanen pada musim panas tahun depan. Nerazzurri tidak secara resmi mengumumkan berapa gaji Audero, tapi laporan menyebutkan angkanya sekitar 1,2 juta euro net per musim. Audero bergabung dengan Inter setelah 5 musim di Sampdoria. Dia mencatatkan 169 di semua kompetisi. Di level internasional, Audero telah membela timnas Italia di semua level pemuda hingga U21, di mana dia mendapatkan 10 caps. Namun, dia belum pernah tampil untuk tim senior Azzurri. Porto dilaporkan telah menolak tawaran perdana dari Inter Milan senilai 23 juta euro untuk penandatanganan striker Mehdi Taremi di musim panas 2023 ini. Hal ini menurut jurnalis sepak bola Belgia, Sacha Tavolieri melalui unggahan di Twitter, bahwa raksasa Portugal itu menginginkan bayaran setidaknya 30 juta euro untuk dapat melepas Taremi. Dalam beberapa pekan terakhir Mehdi Taremi santer dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan. Pada musim panas ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Porto untuk menguangkan sang pemain jika dia tidak memperpanjang kontraknya, yang akan habis pada Juni tahun depan. Inter menjadi salah satu klub yang dikabarkan sangat tertarik mendatangkan pemain Iran berusia 31 tahun tersebut. Setelah membatalkan transfer Romelu Lukaku dan gagal merekrut Gianluca Scamacca, Inter melanjutkan pencarian mereka terhadap striker nomor 9 yang tangguh untuk memimpin lini depan. Menurut Tavolieri, Nerazzurri sudah mengajukan penawaran sekitar 23 juta euro untuk mendapatkan layanan Taremi setelah kesulitan mengontrak target utama, Folarin Balogun. Namun, Porto menolak tawaran tersebut. Mereka berpegang teguh pada penilaian mereka, menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk dapat berpisah dengan striker andalannya tersebut. Kiper muda Inter Milan, Filip Stankovic mengaku senang dengan kepindahannya ke Sampdoria dengan status pinjaman.
Dalam sesi wawancara dengan Sport Italia via FC Internews, penjaga gawang berusia 21 tahun itu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar memulai petualangan baru bersama Sampdoria. Kedua klub telah mencapai kesepakatan terkait peminjaman Stankovic, dan akan segera mengumumkan transfernya di musim panas ini. Sejumlah laporan di Italia menunjukkan bahwa dia akan pindah dalam kesepakatan pinjaman satu musim dengan opsi pembelian pada musim panas tahun depan. Pemain muda asal Serbia itu mendapat kepercayaan menjadi kiper pilihan pertama Inter selama tur pramusim mereka di Jepang. Pasalnya saat itu Yann Sommer dan Emil Audero belum resmi bergabung untuk menggantikan posisi Andre Onana dan Samir Handanovic. Sebelumnya Stankovic menjalani masa peminjaman ke Volendam dalam 2 musim terakhir. Ia sukses membantu Volendam meraih tiket promosi dari Eerste Divisi ke kompetisi kasta tertinggi Belanda, Eredivisie. Kemudian, Stankovic dinobatkan sebagai pemain terbaik Volendam pada musim lalu. Bergabung dengan Sampdoria akan menjadi langkah besar lainnya bagi Stankovic. "Saya senang," kata Stankovic tentang kepindahannya ke Sampdoria. "Saya tahu bahwa ini adalah klub top. Saya tidak sabar untuk memulai." Inter Milan dilaporkan tengah menyiapkan tawaran pembuka sebesar 20 juta euro untuk merekrut bek Arsenal, Takehiro Tomiyasu. Nerazzurri sedang kelabakan mencari bek tengah baru dalam rangka penguatan pertahanan mereka setelah berpisah dengan Milan Skriniar dan Danilo D'Ambrosio. Pemain asal Slovakia itu bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai agen bebas setelah kontraknya berakhir. Selain itu, cadangan berpengalaman, Danilo D'Ambrosio juga meninggalkan klub untuk bergabung dengan Monza. Di musim panas 2023 ini Labene Amata baru mengontrak satu bek muda, yakni Jan Bisek, dan kabarnya akan menambah setidaknya satu bek lagi sebelum jendela transfer musim panas ini. Menurut FC Inter 1908, Inter mengalihkan perhatian mereka ke Tomiyasu. Mereka telah mengidentifikasi bek asal Jepang ini sebagai profil yang tepat untuk memperkuat lini belakang. Sumber itu mengklaim jika Beneamata siap merogoh kocek sebesar 20 juta euro demi mengamankan jasa pemain berusia 25 tahun itu. Seperti diketahui, Tomiyasu punya pengalaman di Serie A ketika memperkuat Bologna antara 2019 dan 2021. Bek serbaguna ini posisi alaminya sebagai bek kanan, tapi dia juga bisa berperan lebih sentral di jantung lini pertahanan. Jadi, dalam formasi 3-5-2 yang diusung Simone Inzaghi, dia tentunya sangat cocok tampil sebagai bek tengah sisi kanan, peran yang biasa ditempati Skriniar di Inter. Tomiyasu bergabung dengan Arsenal pada 2021, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain di London Utara. Kontraknya dengan The Gunners berakhir pada 2025. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video channel ini selanjutnya.